Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa alaina bi lisani nabiyyi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ibadah amma ba'du. Jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Haji Iwan, kepada Bapak Ketua DKM Dr. Pak Haji Imam Basuki yang memberikan keturunan saya berdiri di sini, dan mohon maaf para jamaah semuanya karena hari ini seyogianya ada kajian Pak ya. Insyaallah kami minta waktu bahwa pada hari ini yang pertama perkenalan nama saya Makroji dari Badan Wakaf Al-Quran yang beralamat di Jalan Tebet Timur Jalan 1 nomor 1 Tebet Jakarta Selatan. Kami cabang dari Tangerang para jamaah yang beralamat Jalan Kamok Raya nomor 19 Kelapa 2. Alhamdulillah tempat tinggal saya ada di Total Persada Pak. Nah teman saya ini ada di Galeong. Ini untuk tim Kabupaten Tangerang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah di tahun 2005 Badan Wakaf Al-Quran berdiri Pak, dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia tahun 2006. 17 tahun sudah Badan Wakaf Al-Quran mendistribusi Al-Quran ke seluruh pelosok pedalaman di Nusantara. Jadi program di tahun ini yang terbesar itu Papua para jemaah. Yang di Papua itu diminta 200.000 Al-Quran dan 50.000 Iqra untuk membebaskan Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Jadi program 3 tahun ini mudah-mudahan tercapai untuk mampu membebaskan buta aksara Al-Quran di Papua, sekaligus menguatkan akidah Islam di sana para jemaah. Kita tahu di daerah sana itu masih sangat primitif, masih sangat jauh dari ajaran Islam. Ya untuk itu mudah-mudahan wasilah doa dari panjenengan semua, insya Allah 200.000 Al-Quran dan 50.000 Iqra itu bisa tersalurkan ke sana. Kemudian kami hadir di sini khusus menyampaikan permintaan dari Lampung pada jemaah. Jadi provinsi Sumatera Selatan ini khususnya di Lampung pada jemaah ini ada permintaan dari Kepulauan Sebesi. Di sana setelah disurvei para jamaah di daerah Bandar Lampung itu ternyata masih banyak kepulauan-kepulauan saudara kita yang ada belum memiliki Al-Quran. Kalaupun ada sudah lecek, sudah tidak layak pakai, sudah tidak ada halamannya, bahkan robek-robek saking lamanya dipakai. Dan kemudian setelah sampai ke pedalaman lebih parah lagi para jamaah. Dengan kondisi hidup saat sekarang ini sebagai petani banyak sekali kesulitan-kesulitannya, sehingga sampai dengan saat ini alhamdulillah setelah Badan Wakaf hadir di sana para jamaah sangat berharap sekali dari Badan Wakaf mengirimkan Al-Quran gratis dan Iqra gratis ke sana. Nah, jadi ini yang terpenting adalah bagaimana kemudian menyelamatkan saudara kita yang sudah beragama Islam tapi belum bisa baca Al-Quran Pak. Kenapa? Yang pertama kesulitan Al-Quran, dan yang keduanya pembinaannya kurang. Insya Allah saat kami hadir nanti yang kedua itu kami akan menyerahkan Al-Quran sekaligus nanti ada pembinaan. Nah pembinaan dari mana? Dari ustaz-ustaz setempat yang ditunjuk oleh majelis ulama setempat gitu kan. Insya Allah ini akan memudahkan memahami Al-Quran, dan permintaannya yang berterjemah alhamdulillah untuk tahun ini diterbitkan berterjemah. Ini salah satunya, ini sudah ditaksir Kementerian Agama Pak Haji. Ini publikasinya dari Kementerian Agama, dan kemudian ada dari Indonesia dan berterjemah pada jemaah. Nah ini seperti ini. Dan kemudian kepada para wakif akan ditulis di Badan Wakaf Al-Quran paling depan di sini. Misalnya saya mewakafkan Al-Quran untuk keluarga saya. Ibunda saya misalnya almarhum Ibu Tarina Widaslam, akan ditulis almarhum Ibu Tarina Widaslam. Nah, nilainya berapa? Sabarkan Rp150.000 untuk biaya mencetak Al-Quran, biaya pembinaan, dan biaya pendistribusian. Jadi lengkap Pak, sampai sana itu sudah bersih. Yang nilainya
misalnya 150.000 rupiah langsung namanya di sini para jemaah. Dan kalau misalnya ada yang berkeinginan saya punya sekian Pak Ustaz, tidak ada masalah, monggo. Nanti digabung dari 10.000, 20.000 digabung menjadi hamba Allah. Jadi jangan heran nanti kalau panjenengan itu membuka barcode, oh namanya hamba Allah dari Masjid At-Tafa, ya berarti ada yang gabungan gitu. Jadi ada yang 20, 50 jadi 100, 150 jadi hamba Allah. Jamaah juga kan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza matabnu adama inqata amaluhu ila min salasin, shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladun salihun lah. Apabila anak Adam meninggal Pak, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatun jariyah, kata Imam Nawawi, di antara sedekah terbaik di antaranya adalah donasi wakaf Al-Quran yang insya Allah pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Kenapa? Karena pada saat Al-Quran ini dibaca akan mengalir kepada yang mendonasikan, akan mengalir kepada para wakifnya. Pada saat dimurojaah akan mengalir kepada yang mewakilkan, ada wakifnya, ada juga yang mendonasikan. Belajar mengajar sama, kita nggak belajar mengajar kok dapat pahala gitu. Nanti ahli kubur itu bertanya, ya Allah, ini dari mana? Oh, ini dari anakmu yang soleh. Allahu Akbar. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya jadikan diri kita ini anak yang soleh para jamaah. Dari orang tua kita. Dengan kita jadi anak yang soleh, insya Allah aktivitas yang kita lakukan akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar. Padahal kita enggak mengirimkan sesuatu. Apalagi kalau kita mengirimkan sesuatu. Niatkan donasi ini untuk siapa? Yang pertama untuk orang tua para jamaah. Jadi bisa sih buat istri kita, buat diri kita sendiri, buat anak-anak kita. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Akan tetapi yang utamanya untuk orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup para jamaah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan donasi wakaf Al-Quran, semoga beliau diberikan kesehatan di hari tuanya, diberikan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat dan istiqomah, insya Allah saat kembali pada Allah, dan pasti kita akan kembali pada Allah. Insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kemudian orang-orang yang kita cintai sudah ada di alam kubur, niatkan untuk beliau yang ada di alam kubur para jemaah. Beliau yang sudah banyak berjasa buat kita, yang sudah mendidik kita, yang sudah memberikan makan yang terbaik buat kita. Donasikan wakaf Al-Quran atas nama beliau, ya. Insya Allah mampu membebaskan siksa kubur jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terbebas dari siksa kubur, insya Allah perjalanan selanjutnya alam barzakh ke alam akhirat lancar para jemaah. Yang penting alam pertama dulu. Nah, maka di sini penting kita bekali orang-orang yang kita cintai. Jadikanlah diri kita jadi anak yang soleh bersama-sama dengan keluarga kita. Salam penghuni surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua buat siapa? Buat orang yang sakit, sudah berobat kemana-mana belum sembuh. Niatkan kepada Allah, ya Allah, melalui donasi wakaf Al-Quran sehatkan ya Allah. Yang mengalami kesulitan demi kesulitan, niatkan kepada Allah, donasikan wakaf Al-Quran, ya Allah, angkat kesulitannya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, berikan rezeki yang thayyib, yang baik, yang halal, yang banyak ya Allah. Insya Allah pada dasarnya Pak, sehat dan sakit kita, senang dan susah kita ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pada Allah, insya Allah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkatnya, untuk memberikannya, untuk mengabulkannya, mudah. Sangat mudah bagi Allah SWT. Tinggal mau nggak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan Allah ridho. Dengan keridhaan Allah berjanji, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin adwa samawati wal ardu hidatin lagi. Bersegeralah para ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat kita kembali kepada Allah, Allah sudah ridho. Insya Allah nanti kita dikumpulkan bersama surganya Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita harus berbaik sangka Pak. Kalau kita baik sangka, kita saja berprasangka baik, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita
kita yakin bahwa kita akan masuk surga, pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita nggak yakin bagaimana Pak? Nah ini persoalan. Nah, berarti ada sesuatu yang salah. Jemaah yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saat kita kembali kepada Allah, Allah surga itu dengan keridhaan Allah berjanji akan memberikan surga yang seluas langit dan bumi para jemaah. Yang hanya diberikan kepada siapa? Uidat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antaranya adalah orang-orang yang bersedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Insya Allah. Yang begitu, alhamdulillah kami hadir kembali Pak. Setelah beberapa tahun lalu kami hadir di sini, alhamdulillah banyak yang sudah mendonasikan wakaf Al-Quran. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, amin. Amin. Mudah-mudahan wakifnya dibebaskan dari siksa kubur, amin. Dan mudah-mudahan yang dulu punya cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mumpung kami hadir kembali di sini, mari kita donasikan wakaf Al-Quran. Berapa nilainya? Satu Al-Quran Rp150.000, setengah Al-Quran Rp75.000, sepertiga Al-Quran Rp50.000. Terserah panjenengan. Yang penting ikhlas. Dengan keikhlasan ini harapan kita semoga jadi amal jariah yang terus mengalir, yang mampu menutupi kekurangan-kekurangan kita, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membebaskan kita dari sisa kubur. Orang yang kita cintai dibebaskan dari sisa kubur. Insya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita dalam surat Munafikun, surat yang 63 ayat yang 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyahyakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi ayat ini kata para ulama menjelaskan bahwasannya Pak, ahli kubur ingin kembali ke dunia sesaat saja. Sesaat Pak. Untuk apa ingin bersedekah? Allahu Akbar. Kenapa tidak membaca Al-Quran para jemaah? Yang satu hurufnya 10 kebaikan. Kenapa tidak pergi haji Al-Quran yang pahalanya segunung? Yang kajian luar biasa pahalanya. Ternyata sedekah ini para jemaah mampu membebaskan dari siksa kubur. Allahu Akbar. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekah ini, saking banyaknya sedekahnya, mampu menjadi amal jariah yang mampu menutupi kemaksiatan kita, kemaksiatan orang tua kita. Di mana tidak taat kita sedang sholat, betapa bahagianya kemudian ibunya yang didoakan itu, alhamdulillah, ternyata inilah wasilah dari anak soleh yang mendoakan orang tua. Saat kita bersedekah, belum begitu sedekah tertunaikan, langsung mengambil amal jariahnya. Dari mana ini ya Allah? Inilah dari anak yang soleh. Allahu Akbar. Betapa kemudian beliau pengen anaknya Pak. Ya Allah, terima kasih engkau telah menolong ibumu di sini. Kalau saja kita tahu Pak, sayangnya kemudian sudah ada pembatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai apa? Rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi Allah pertunjukkan hidup dan mati kita setiap saat. Tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai dengan siapa sih dia? Oh, ternyata beliau sekarang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kita kapan? Kalau ajal sudah sampai Pak, tidak bisa diundurkan dan dimajukan, pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah harapan satu-satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya, anak soleh yang berbuat baik untuk orang tuanya. Saat itulah yang diharapkan. Itu di kitab At-Tazkirah itu jelas sekali bahwa beliau itu melihat dari jauh. Oh, ternyata anak sedang membaca Al-Quran untukku, menangis bahagia. Makanya jangan sayang-sayang Pak. Saya baca Al-Quran khusus buat ibu saya, khusus buat bapak saya. Niatkan seperti itu. Ya. Jadi jangan cuma buat sendiri, jangan.
niatkan biarlah kita dapat pahala. Ya, serahkan semuanya kepada orang tua kita. Insya Allah kesolehan ini tidak akan lepas dari diri kita. Ya, ridhonya orang tua akan mengalir kepada kita. Begitu juga amal soleh yang kita lakukan akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maaf jemaah, panjang waktunya. Kami dari Badan Wakaf mengaturkan jasa dan kasir. Terima kasih. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah kebodohan saya. Untuk itu mohon itu maaf yang seluas-luasnya. Kami dari dalam Badan Wakaf ada tim Pak di depan membawa kwitansi rangkap 3 yang hendak langsung berapa nilainya dicatat Pak, ada kwitansi rangkap 3. Dan kemudian kami juga sudah membagikan brosur yaitu khusus untuk kebutuhan Lampung, kepulangan pelosok Lampung pada jamaah. Nah di sini di halaman yang ketiga rekeningnya lengkap sini Pak. Begitu masukkan rekening ini akan muncul Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Tinggal masukkan nilainya. Menggunakan ini berapa? Terserah panjenengan seikhlasnya. Syukur-syukur satu Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan. Dengan Al-Quran inilah insya Allah hudalin nas, petunjuk bagi manusia, wa hudalil muttaqin, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Insya Allah. Nah kemudian baru nanti konfirmasi ke saya Pak. Mas Roji 0855 158743. Tujuannya apa? Kami akan bikinkan kwitansi sekaligus nama yang lengkap, karena nanti nama inilah yang akan dicantumkan di Al-Quranul Karim yang insya Allah akan dibaca oleh para mu'alaf, yang akan dibaca oleh para santri, yang akan dibaca menghafal Quran, dan itulah harapan kita menjadikan amal jariah yang terus mengalir. Kemarin kata Allah SWT di bulan Desember kemarin di Sintang, Kalimantan Barat, itu kota 1000 sungai. Jadi bisa itu dengan menggunakan sungai Pak ya. Setelah dibina suku Dayak 17 orang masuk Islam. Setelah dibina selama 6 bulan. Dan hebatnya para jamaah, setelah itu kemudian di bulan Desember itu dihitan. Setelah dihitan, anak dan keluarganya masuk Islam semua. Jadi satu kampung masuk Islam semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang lebih hebatnya para jamaah, ada seorang ibu yang berusia 83 tahun. Ternyata mampu hafal juz 30 Allah. Di usianya yang lanjut ternyata mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, belajar selama 6 bulan. Dia membaca, menghafal, murojaah, setoran ustaznya 6 bulan itu mampu 1 juz 30 Allah. Nah inilah, jadi kita berharap Allah terus memberikan rahmat kepada kita, kemudahan kepada kita untuk menerima Al-Quran sebagai petunjuk, yang itulah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran insya Allah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Mas Roji yang telah menyampaikan program daripada Badan Wakaf Al-Quran. Jadi sebagaimana tadi ditegaskan, mau bebas dari siksa kubur Pak? Mau ya. Jadi kalau salah satunya kemarin kita sering menyatakan baca surat Al-Mulk, insya Allah akan dibebaskan dari siksa kubur. Nah ini lebih mantap lagi dengan berwakaf Al-Quran, ya insya Allah ya akan dibebaskan dari siksa kubur. Kenapa? Karena mushaf Al-Quran yang kita wakafkan kemudian dibaca oleh para santri atau siapapun yang menerima itu, pahala yang mereka dapat pun akan mengalir ke kita. Ini sebenarnya salah satu bentuk amal jariah yang luar biasa ya. Artinya kita nggak usah capek-capek baca Al-Quran, tetapi mendapatkan pahala seperti orang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Qurannya dari kita. Nah kemudian juga sekali lagi tadi saya tegaskan, dan juga jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal ketika nanti di alam akhirat baru, ya Allah kembalikan aku sebentar aja. Untuk apa? Aku akan bersoleh, aku akan beramal soleh. Nah padahal apa? Itu adalah peringatan dari Allah. Kalau sudah di alam akhirat udah gak ada
artinya sudah tidak ada waktu lagi. Jadi mumpung kita masih di dunia dan alhamdulillah kita kedatangan Pak Ustadz Mahroji, ini sebagai salah satu bentuk pengingatan kepada kita nih. Ya, kita kan nggak tahu, ujung-ujung tahu datang dari Badan Wakaf Al-Quran, inilah yang akan memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh. Jadi tadi brosurnya nanti jangan dibuang. Ya, kalau sekarang belum ada bawa uang, ya nanti bisa di rumah itu kan ada tuh. Saya yakin bapak-bapak ini pada jago kalau belanja online. Ini sama caranya Pak, kayak belanja online di Tokopedia, di Lazada, di mana lagi tuh. Ya pokoknya shopping. Nah, ini ada virtual account-nya. Tinggal klik di situ dan nanti akan ada nama account-nya pada Al-Quran yang tinggal di transfer saja. Semua bank ada di sini, luar biasa. Jadi nggak ada alasan, banknya nggak ada, semua bank ada. Jadi apapun rekening antumnya ada semua bank yang di sini. Ini jadi nggak tanggung-tanggung di Badan Wakaf Al-Quran memberikan kesempatan kepada kita wakaf. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Tetapi tidak harus satu Al-Quran. Ya bagusnya memang satu Al-Quran. Lebih bagus lagi dua Al-Quran, ada berapa anggota keluarga kita, ya segitulah yang kita wakafkan. Tapi kalau misalkan tadi Ustaz bilang mau 50.000 sepertiga boleh, mau 100.000 2/3 boleh, bahkan ada 20.000 boleh gitu kan. Tapi kalau 10.000 kayaknya nggak bisa transfernya. Transfernya macet kalau 10.000. Iya ya. Kalau 150.000 kan cuman cuman nggak sampai berapa galon ya sampai ini air ya. Iya, Pak ini kan omsetnya sehari berapa puluh galon ya, ratusan galon ya. Kecil lah satu musafir. Kalau bingung nanti tanya saya cara transfernya, saya ajarin nanti. Nah, gitu kan. Nanti, aduh saya bingung aja mau transfer, datang ke saya ajarin cara transfernya kan gitu. Baik, jazakumullah khairan katsiran Pak Ustadz Mahroji atas apa yang telah disampaikannya. Mudah-mudahan ini kita tergugah ya semuanya. Karena tadi Masya Allah kalau saya dengarkan orang Dayak sampai masuk Islam itu kan luar biasa gara-gara di dakwah ini. Dan insya Allah kalau mushaf kita nanti sempat terkirim ya di daerah yang membutuhkan ya, pahala jariahnya luar biasa ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan kita niatkan hati kita ya untuk mewakafkan ya untuk program daripada wakaf Al-Quran. Kalau yang hari ini ada yang seberapa pun silakan, nanti ada ini panitia Pak Mahfud, ada tim yang akan membantunya. Ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.